Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, kita berbahagia apabila pada hari ini kita masih disapa oleh firman Tuhan yang dibacakan oleh salah satu paradol kita, Inang Situa R. Borusitorus. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan renungan pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Demikian bunyinya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari ibu kita, jemaat kita, yaitu Nyonya Panggabean Boru Huta Barat. Shalom, terima kasih kepada Inang Sintua yang telah membacakan nats firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Namun ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai nats yang telah dibacakan oleh Inang itu. Bagaimana kita sebagai umat Kristen merespon akan rencana kedatangan pribadi yang disebutkan sebagai Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu adalah kegenapan firman Tuhan, kegenapan janji Allah terhadap bangsanya yang dia beritakan melalui para nabinya. Terutama dalam firman Tuhan pada hari ini, di mana Yesaya mengabarkan janji Tuhan bahwa akan ada lahirnya seorang juru selamat, penyelamat di tengah-tengah umatnya. Mengapa? Karena umatnya bangsa Israel telah mengalami penderitaan karena mereka jauh daripada Tuhan, karena mereka melawan Tuhan, atau bisa kita bilang mereka telah melakukan dosa. Memang dosa mengakibatkan keterpisahan antara manusia dengan Allah. Dosa juga mengakibatkan penderitaan, mendatangkan hukuman Allah. Demikian juga pada saat hari ini, di mana juga kita adalah makhluk-makhluk yang berdosa. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Karena kasih Allah, maka Dia mengaruniakan anaknya yang lahir, yang akan kita sambut, yang akan kita rayakan di tanggal 25 ini, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana dalam Yesaya dikatakan anak yang lahir itu adalah Penasehat Ajaib. Artinya penasehat ajaib adalah dia yang mendukung manusianya, dia yang mendukung umatnya, bangsanya untuk menuju yang lebih baik.
Dia juga dikatakan adalah Allah yang perkasa. Memang Yesus Kristus adalah Allah. Dia bukan hanya pencipta, dia bukan hanya pemelihara, tetapi dia juga adalah yang melepaskan, membebaskan umatnya, bangsanya daripada dosa dan hukuman Allah dan kuasa iblis. Dan dia juga dikatakan bahwa dia adalah Allah yang hebat. Di sini ingin dikatakan, Bapak Ibu jemaat kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Allah itu, Yesus itu adalah kegenapan firman Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat menantikan, selamat merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.